video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari berbagai jenis penelitian. Karakteristik penelitian pertama ada tujuan, ada keseriusan, dapat direplikasikan, presisi dan keyakinan, objektivitas, berlaku umum, tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian adalah perencanaan, pengkajian secara teliti terhadap rencana penelitian, pengambilan contoh, menyusun daftar pernyataan, kerja lapangan, editing, coding, analisis, dan laporan. Yang kedua, rancangan atau desain penelitian. Pengertian desain: strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Jenis-jenisnya: desain penelitian eksperimental, desain penelitian survei, desain penelitian longitudinal, desain penelitian studi kasus. Pengertian rencana desain penelitian. Rencana dan struktur penyelidikan yang susun sedemikian rupa sehingga penelitian akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Contoh rancangan atau desain penelitian yaitu membandingkan dua atau lebih perlakuan, mengukur efek variabel, menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Pengertian rancangan adalah kerangka atau sketsa yang didesain oleh peneliti sebagai rencana penelitian set plan. Jenis rancangan: metode eksperimen, metode eksperimen, kuasi eksperimen, metode non-eksperimen, metode deskriptif, metode korelasi, metode survei. Selanjutnya, populasi dan responden penelitian beserta contoh. Populasi sabar. Populasi adalah kesatuan subjek dalam penelitian yang menjadi elemen terpenting dalam suatu penelitian. Menurut Sugiono, definisi populasi adalah wilayah densitas yang dalam penelitian. Wilayah ini meliputi tentang objek atau subjek yang bisa ditarik kesimpulannya. Ari Kunto, pengertian populasi adalah seluruh atau suatu objek dalam penelitian yang dialami dan juga catat segala bentuk yang ada di lapangan. Simpulannya, wilayah generalisasi terdiri dari objek dan subjek. Responden, orang yang dipanggil untuk menanggapi komunikasi yang dilakukan oleh penelitian melalui jenis. Karakteristik responden adalah penelitian adalah subjek penelitian yang akan diberi perilaku penelitian. Contohnya tentang perilaku seksual pada anak SD. Contoh dari penelitian populasi, penelitian dilakukan terhadap siswa SD kelas 3 di Kabupaten Pati. Teknik pengambilan sampel: pertama, menentukan ukuran sampel, tingkat keseragaman. Yang kedua, rencana analisis. Yang ketiga, biaya, waktu, dan tenaga. Menentukan kriteria sampel yang menentu pada dua aspek yang saling berkaitan. Teknik pengambilan sampel: probability sampling, non-probability sampling. Yang pertama, simple random sampling, stratified random sampling, systematic sampling, cluster sampling. Sampling incidental, sampling purposive, sampling bola salju, sampling kuota. Selanjutnya, variabel dan data penelitian beserta contoh. Variabel suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang yang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan tarik kesimpulannya. Macam-macam variabel: variabel independen, variabel moderator, variabel interfering. Variabel kontrol. Data adalah kumpulan fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran, suatu pengambilan keputusan yang baik merupakan hasil dari penarik sebenarnya pada data fakta dan akurat. Jenis data kuantitatif dan kualitatif. Contohnya misalnya tingkat aspirasi penghasilan pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis data dan sumber data. Data kuantitatif.
Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenisnya itu data kualitatif, data kuantitatif. Data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka. Sumbernya sumber data primer. Data langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugasnya dari sumber pertamanya. Sumber data sekunder, data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Pengertian fungsi instrumen, bentuk-bentuk instrumen, dan contoh-contoh serta kisi-kisi instrumen. Pengertiannya, pengumpulan data adalah alat tentu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Menurut Ibnu Hajar, berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Menurut Sumandi, alat yang digunakan untuk merekam. Disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang diteliti. Fungsi sebagai alat mencatat informasi, sebagai alat mengorganisasi, sebagai alat evakuasi. Bentuknya tes tulis, tes lisan, tes unjuk kerja, tes penugasan, observasi, wawancara, portofolio, penilaian diri. Contohnya berupa wawancara penelitian memiliki peran sebagai instrumen mengumpulkan data dan mengumpulkan tersebut juga digunakan perangkat bantu. Kisi-kisinya bersih materi pertanyaan, abilitas diukur jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, waktu yang dibutuhkan, kemampuan subjek dan kemampuan yang diharapkan dari pencapaian yang diharapkan. Misalnya, jika pencapaian prestasi belajar tersebut, maka abilitas dari kemampuan subjek dan pencapaian pemahaman, analisis, sintesis, evaluasi.